Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari indah untuk kita semua. Pada kali ini, perkenalkan saya Maula Habibah Rahma, mahasiswi Poltekkes tahun 2022-2023, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada kali ini, saya akan membagikan informasi singkat dan tips implementasi dalam kehidupan sehari-hari mengenai topik yang akan saya bawakan, yakni seperti yang ada di tulisan di samping, yakni kewajiban menuntut ilmu pengetahuan dalam teknologi dan seni. Nah, kawan-kawan semua, sebelum kita memasuki tips implementasi dalam kehidupan sehari-harinya, maka kita perlu mengetahui apa itu ilmu pengetahuan iptek terutama, dan menuntut ilmu itu penting nggak ya? Nah, yang terutama, mari kita bahas terlebih dahulu iptek. Iptek merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kerap digunakan saat membahas mengenal perkembangan teknologi atau adanya perkembangan suatu disiplin ilmu. Perkembangan iptek ini sendiri terjadi karena adanya globalisasi dan perkembangan zaman hingga saat ini. Kemudian, untuk ilmu pengetahuan dapat meningkatkan kualitas hidup di berbagai tingkatan, mulai dari pekerjaan rutin, kehidupan kita sehari-hari, hingga masalah yang secara global. Kemudian, sains menginformasikan kebijakan publik dan keputusan pribadi tentang energi, konservasi, pertanian, kesehatan, transportasi, dan komunikasi, serta hal lainnya. Hampir tidak mungkin untuk kita melebih-lebihkan beberapa banyak aspek kehidupan modern yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Maka sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Nah, kawan-kawan semua, setelah mengetahui pengertian mengenai iptek dan ilmu pengetahuan, muncullah pertanyaan di dalam pikiran kita, yakni menuntut ilmu pengetahuan itu wajib gak ya? Kemudian kedudukan orang berilmu itu bagaimana? Nah, menurut Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 telah dijelaskan seperti ini. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, barusan kita sudah membahas nih bagaimana ilmu pengetahuan itu apa, ilmu pengetahuan itu penting nggak ya, wajib tidak ya. Nah, kali ini akan saya bahas bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ya? Let's check. Contoh mudah yang dapat kita lakukan yang pertama adalah kita biasanya bisa membaca Al-Quran dengan secara manual. Namun kita bisa juga menggunakan handphone atau gadget kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kemudian dalam perjalanan public transportation atau public facility, kita di sela-sela waktu tersebut kita dapat mendengarkan murotal atau mendengarkan ceramah, sehingga tidak menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. إذا وقعت
وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Nah, contoh yang mudah yang dapat kita lakukan adalah untuk generasi muda yang biasanya kita lakukan adalah dengan membuat feed Instagram. Kita bisa menggunakan feed Instagram ini dengan berbagi informasi atau ilmu pengetahuan kita seputar agama kita, kemudian seputar kegiatan agama Islam, event-event yang ada.